Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan, walladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Thaha, penasihat kita yang sentiasa bersemangat bersama-sama kita dalam setiap program, terutamanya majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau sentiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan begitulah juga kita semuanya para jamaah. Semoga ditambah lagi kekuatan kita untuk meneruskan amanah Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengemban untuk kita mengimarahkan syiar dan syariat agama Allah, yang mana kita sudah bersyahadat, sudah membuat perjanjian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebenarnya kita menggantikan tugas baginda Nabi untuk menyuburkan dakwah Rasulullah, yaitu dakwah Islam, ya, sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, juga para ulama yang terdahulu. Marilah kita pada malam ini untuk menyegarkan rasa syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang diberikan hidayah cahaya Islam, di mana agama Islam kita sudah nampak di sekeliling kita, di hadapan kita. Ianya adalah satu agama yang sebenarnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi Islam. Agama Islam agama yang benar-benar mengandungi ajaran yang murni, yang lengkap, yang sudah terbukti bahwasanya pada zaman ini pun kalau kita buat perbandingan agama, ya, agama mana yang tidak, ataupun agama mana yang begitu sentiasa meriah pelaksanaan ibadahnya, pelaksanaan syiarnya selain daripada agama Islam. Untuk bulan-bulan ataupun minggu ini sajalah dalam bulan Zulhijjah sudah pasti kita melihat bagaimana Islam betul-betul ditunjukkan dengan pelaksanaan ibadah puasa sunnah, contohnya puasa Arafah, ya, yang disambut mungkin oleh sebagian umat Islam. Puasa ini adalah syariat yang tentunya tidak ada dalam agama lain. Diteruskan dengan ibadah ataupun hari raya Aidil Adha, ya, dengan syariat sholat sunnah hari raya di masjid-masjid. Ada di negara tertentu itu di tanah lapang, ya, di tanah-tanah lapang, di alun-alun lah orang kata, bahkan ada di stadium, ya.
Sementara juga di masjid-masjid yang besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Sofia di Turki, dan mana-mana masjid sudah tentu juga yang mengadakan sholat Idul Adha. Diteruskan dengan ibadah kurban, ya, yang cukup menggerunkan sebenarnya, ya. Syariat ataupun syiar ini cukup menggerunkan. Ditambah lagi pelaksanaan ibadah haji di kota suci Makkah, dan sudah tentu juga diiringi dengan ziarah di Madinah Al-Munawwarah, ya. Bahwasanya syariat ini tidak pernah mati, ya, tidak pernah mati, dia sentiasa begitu, ya. Kurban lembu contohnya, setiap tahun diadakan penyembelihan kurban, namun ternyata bekalan hewan lembu ini pun tidak pernah berkurangan, sentiasa ada. Walaupun mungkin dari segi harga atau kosnya naik, ya, tapi ternyata itu pun masih dapat ditanggung juga, ya, oleh umat Islam. Banyak sekali, ya, yang menunjukkan bahwa Islam ini tetap disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas usaha-usaha mana-mana pihak, terutamanya musuh-musuh Islam, terutamanya Yahudi dan Nasrani, yang ingin memadamkan cahaya Islam tidak pernah berjaya dan tidak akan pernah berjaya, karena Allah lah yang akhirnya menyempurnakan, mengekalkan cahaya Islam itu, walau karihal kafirun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Lihat saja kota Makkah, kota yang hidup, ya, kota yang sentiasa terang benderang, tak kira siang atau malam, ya, penuh dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih, untuk tawaf, untuk beriktikaf, untuk rukuk, sujud, silih berganti. Satu kumpulan datang, satu kumpulan pulang, satu kumpulan lain lagi datang, satu kumpulan lagi pulang, begitulah seterusnya. Tawaf itu tidak pernah berhenti, seakan-akan dia adalah engine. Dan memang ternyata disepakati oleh pengkaji, tawaf di Makkah itu adalah engine-nya dunia, bahwa dunia ini akan tetap ada, akan tetap mempunyai energi selama mana ada pusingan, ya, pusingan di sekitar Ka'bah itu, yang ternyata pusingan di bawah ataupun di bumi itu ternyata ada connection juga dengan pusingan di atas, di mana kedudukan Ka'bah itu tepat sama dengan kedudukan Baitul Ma'mur, ya, di langit yang ketujuh, tempat para malaikat bertawaf juga. Itulah, ya, kita namakan engine dunia, yang akhirnya semua manusia, tak kira agama, sebenarnya bergantung kepada umat Islam di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, ataupun mendapatkan peluang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dakwah dari segi majelis ilmu, kuliah-kuliah yang diadakan di masjid-masjid, di surau-surau, ini juga mengalahkan aktiviti keagamaan yang lain, aktiviti agama yang lain. Kita tidak pernah pun dimaklumkan adanya kuliah maghrib di gereja manalah, contoh, bukanlah kuliah agama Islam, ya, ataupun perkongsian agama tertentu di tempat mereka, tidak ada. Jadi ini yang patut kita syukuri. Semoga keyakinan kita ini, ya, bertambah mantap lagi, karena akhirnya yang penting kita bukan semata-mata menjadi umat Islam yang memang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli surga yang terawal, ya,
yang lebih awal. Kita mau masuk surga tanpa hisab, boleh tidak? Kalau tak boleh, kita mau juga dengan hisab yang ringan. Kita mau tidak perlu melalui proses ataupun dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Ini yang kita usahakan dengan kita mendalami lagi, menambah lagi ilmu kita dalam program majelis ilmu yang kita adakan. Dan hari berganti hari, maka selepas kita melewati ataupun melalui hari-hari Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, kita sudah berada di pertengahan Zulhijjah dan sudah pasti kita berada pada hujung tahun, ya, hujung tahun 1443 Hijrah. Maka tinggal 2 minggu saja lagi, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya untuk kita membuka tirai baru, ya, tahun yang kita anggap sebagai tahun baru, ya, yaitu 1444. Walaupun sebenarnya dalam kalender Islam yang terdahulu tidak ada istilah tahun baru itu, ya, tidak ada istilah tahun baru, dia berterusan saja. Cuma hanya perhitungan angka saja berubah, ya, daripada 1443 kepada 1444 insyaallah. Baiklah para jemaah sekalian, saatnya juga kita teruskan, ya, untuk kita berkongsi hadis Sahih Muslim ini yang masih memberikan kita bekalan daripada kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat menjaga keselamatan diri kita, kesehatan diri kita. Tujuannya tak lain tak bukan untuk kita dapat menyempurnakan ibadah, ya. Sudah jelas, sudah kita paham, tanpa kesehatan tentu kita juga terganggu ibadah kita. Sudah terbukti selama 2 tahun, ya, gara-gara penyakit yang disensasikan lah orang bilang, ataupun memang berlaku penyakit itu, Covid, ya. Bagaimana ibadah kita, ya, begitu tidak sempurna, ya. Dan alhamdulillah, walaupun sekarang ini sudah mulai dikembalikan ke bentuk asal, namun nampaknya sekarang pun ada satu macam satu warning lagi, amaran lagi, yang dikatakan Covid ini mula lagi gelombang, dah tahu gelombang keberapa ini, ketiga kah, keempat kah, ada varian baru lagi katanya, ya. Jadi ini pun kita perlu mewaspadai diri kita dan sesuailah dengan apa yang kita belajar ini, ya, untuk sama-sama kita mengambil contoh, mengambil pelajaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan tahap kesehatan kita, juga kesehatan keluarga kita dan keluarga masyarakat kita, termasuklah kesehatan kita semuanya para jamaah, ya, dalam masjid ini insyaallah. Jadi pada pertemuan yang lepas sebelum hari raya, 2 minggu lepas lah, bagaimana Nabi menyampaikan ataupun memberikan pilihan betapa mudahnya kita kalau kita ingin maruqyah diri kita, ya, maruqyah diri kita ataupun orang lain. Kalau boleh ilmu ini diamalkan, ya, diamalkan supaya ianya menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau tidak untuk orang lain, amalkan untuk diri sendiri. Ya, apa guna kita belajar kalau kita langsung tidak mengambilnya, tidak mempraktikkannya, ya. Yaitu Nabi mengajarkan ruqyah yang paling senang ialah dengan meletakkan tapak tangan kita yang sebelah kanan ke bahagian tubuh kita yang kita rasakan sakit ataupun ada keluhan, ya. Letakkan tapak tangan itu dan bacalah 2 surah yang mudah yang dipanggil dengan muawwizatani atau muawwizat, ya, ataupun muawwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Tapi kalau mau ditambah pun boleh, ya, dan bukan bid'ah pun kalau mau ditambah dengan surah Al-Ikhlas
Satu kali jadi 3 lah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu yang paling senang. Walaupun sebelumnya ada juga lafaz yang dihaskan, yang Nabi sendiri cipta ini, ya. Nabi sendiri buat untuk kita ambil. Lafaz itu, kalau boleh, mari sama-sama dihafal, ya. Jangan lagi kata ini tak boleh, ini susah. Lafaznya ialah adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Akhirnya kita boleh gabungkan dengan membaca 3 surah itu, 3 qul, lalu bacalah ini doa yang Nabi ajarkan, ya. Sila amalkan, mari kita amalkan supaya kita dapat keberkatan. Sebenarnya berkah karena kita meniru apa yang Nabi buat. Kan ini Nabi buat sendiri. Dan apa yang Nabi perintahkan, karena Nabi juga perintahkan kepada sahabatnya. Dan apa yang istrinya buat juga, Sayyidatina Aisyah, ketika Nabi sakit dan menghampiri ajal, Sayyidatina Aisyah melakukannya sebagai satu ikhtiar, ya, usaha. Walaupun yalah kita kembalikan kepada Allah. Kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita teruskan masih dalam soal menjaga diri kita ini dari berbagai penyakit, dan di sini kita nyatakan ataupun kita jumpai penyakit-penyakit yang macam penyakit yang kampung-kampung lah, ya, yang berlaku di rumah kita, berlaku kepada jiran kita. Apa yang berlaku ini atau penyakit apa ini? Yaitu daripada terkena racun ataupun gigitan semut. Nah, ini semut saja kan. Juga apabila terkena gigitan ular. Nah, ini kan biasa ini. Kita kadang-kadang kena racun. Ya, racun itu mungkin adalah kita kata racun yang mematikan, ya. Keracunan makanan pun boleh, itu pun racun juga, ya. Kena gigitan semut, mungkin ada semut yang kecil, mungkin bolehlah kita handle. Tapi kalau semut apa itu yang kerangga ke apa itu, yang betul-betul menyakitkan, ini pun ada dia punya cara mengatasinya. Tergigit ular, oh ini bahaya juga nih ular, ya. Tengoklah ular macam mana kan. Dan yang terakhir nanti kita lihat bagaimana cara mengatasi penyakit ain. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, penyakit ain. Kalau boleh kita kenali penyakit ain ini. Kita mesra sudah dengan penyakit ain ini. Janganlah kita anggap asing lagi. Karena penyakit ain sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah penyakit yang benar-benar wujud. Apalagi di zaman modern ini banyak orang tidak menganggap penyakit ain. Kalau kita pergi hospital, mungkin dokter pun geleng kepala, apa itu penyakit ain itu? Tidak tahu, ya. Bukan kita mau pergi dokter lah. Itu biarlah di orang cara pembelajarannya lain dari segi modern saja. Tapi penyakit ain ini ada kaitan dengan perkara yang di luar sesuatu yang nyata. Dia ada gaib sedikit, ya. Tapi penyakit ain ini pun jangan dianggap sebagai penyakit gangguan jin. Maaflah, ada seseorang ustadz mungkin dia mengatakan ini gangguan jin, ternyata bukan, ya, bukan, tidak ada kaitan dengan gangguan jin, gangguan manusia juga. Nah, ini nanti kita terangkan lagi, ya. Baik, kita kongsi dulu hadis yang pertama ini. Mari sama-sama dengar. An Abdurrahman ibni al-Aswad an abihi qala sa'altu Aisyah ani ruqyah faqalat rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli baitin minal ansar fi ruqyah min kulli dhi humatin. Humah, ya, humah ini racun. Daripada Abdurrahman bin Aswad, daripada ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada sebagian kaum Ansor
untuk meruqyah racun yang dideritanya. Baik, di sini pertama saya ingin menguraikan tentang lafaz ini ya, lafaz bahasa Arab di sini. Di sana dinyatakan ataupun ditulis rakhasa. Rakhasa arti sebenarnya ialah memberikan rukhsah. Nah, kita ingat ya, dalam fikih, dalam agama kita ada namanya rukhsah, keringanan. Rukhsah ya. So, contohnya bagi musafir kan, untuk sholat fardu daripada 4 menjadi 2, itu namanya dikosor, itu rukhsah. Daripada 2 waktu menjadi 1 dijamak, itu rukhsah ya. Wudu kalau tidak mungkin menggunakan air, menggunakan debu, tayamum lah, itu pun rukhsah ya, keringanan. Keringanan. Ini rukhsah ini patut kita ambil karena itu adalah daripada yang mencipta agama itu, yaitu Allah. Allah berikan rukhsah. Jadi kita tidak boleh sebenarnya ya, kurang patutlah ya kalau kita menolak rukhsah. Jadi kalau kita dalam perjalanan memang layak untuk jamak ya, karena itu rukhsah. Jangan kita sekali-sekali kita berpikiran saya masih oke, tak payah rukhsah. Jangan begitu ya. Inilah kita beragama ini kena sederhana. Kalau sudah ada keringanan, ambil keringanan itu ya. Itu jangan terlampau yang kita mau memborong ya ibadah. Jadi bolehlah kita artikan Allah memberikan keringanan. Maknanya kalau kita ada penyakit-penyakit ini, terutamanya yang dalam hadis yang pertama ini adalah terkena racun, diberikan keringanan untuk kita merukhsah ataupun meruqyah. Ini kita ambil. Nah, ini kita ambil namanya rukhsah ini. Allah berikan rukhsah. Jadi kalau kita kena racun, tidak salah lah kita pergi dokter, tidak salah. Dan itu mungkin boleh juga dibuat. Tetapi ini pun kita patut buat, ruqyah. Kalau kita tidak ruqyah, kita hanya lakukan dengan cara yang biasa, yaitu jumpa dokter, ambil obat, itu maknanya kita tidak ambil bonus, tidak ambil keringanan yang Allah berikan. Ruqyah macam mana? Inilah yang kita sudah pelajari ya. Tapak tangan diletakkan ke bagian yang sakit. Mungkin kalau kena racun biasanya perut yang sakit kan, kalau keracunan makanan lah ya, ataupun bagian tekak barangkali yang rasa sakit itu diletakkan di situ, lalu bacalah lafaz itu. Boleh juga yang paling ringan baca surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu bacalah lafaz adhibil ba'sa rabbannas, adhibil ba'sa rabbannas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Ada lagi lafaz ruqyah yang lain, nanti ada lagi banyak ya. Jadi lakukan ini kalau kita terkena racun, insyaallah ya. Kita jangan remehkan lah. Jangan kita terlampau taksub dengan dunia sains, kemodernan. Kita jangan tinggalkan. Ingat, ciri-ciri orang yang beriman itu ataupun yang bertakwa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi dinyatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Awal-awal lagi itu. Orang yang bertakwa itu cirinya pertama beriman kepada yang ghaib. Yang maha ghaib Allah. Tapi yang ghaib lain pun ada. Surga, neraka, ghaib. Ya. Termasuk pula doa-doa ini pun kita anggap sesuatu yang ghaib. Kita doa kepada Allah yang maha gaib, tapi mesti ada keyakinan ya. Jadi kita perlu seimbangkan ya. Selain kita berbuat secara nyata, tapi kita juga beriman, tidak boleh mengenepikan perkara-perkara yang gaib ini. Jadi ini perlu kita lakukan. Jangan panik. Nah, ini masalahnya manusia ini, kita ini sesuatu dibuat panik, padahal Islam cukup ya, sudah sedia. Kalau sakit ini ada, sakit kena racun ada, tapi kita kadang-kadang panik ya. Insyaallah ya, jangan terlalu kita tidak boleh ada keraguan-raguan. Baik, sudah jelas yang pertama ini bahwa apabila terkena racun
boleh kita ruqyah ya diri kita ini. Masuklah kalau contohnya yang berlaku keracunan makanan di sekolah-sekolah asrama, ini sepatutnya yang jadi warden, jadi cigu ya, boleh dulu lakukan ruqyah dulu di sekolah tersebut ya, satu-satu di ruqyah ya, selain antar juga pergi hospital lah kan, ataupun panggil dokter. Mudah-mudahan itu juga salah satu wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi yang pertama ini sudah jelas bahwa penyakit terkena racun memang adalah salah satu penyakit yang Allah benarkan, Allah berikan keringanan kita umat Islam untuk kita meruqyah daripada racun itu ya. Oke, kita teruskan hadis berikut, masih mengenai penyakit lain ya, daripada luka ini kalau tidak salah ini ya, ataupun daripada gigitan serangga lain ya, termasuk semut lah itu. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sababatahu bil ardi thumma rafa'aha bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Qala Ibnu Abi Syaibah yushfa wa qala Zuhair liyushfa saqimuna. Daripada Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah kedatangan orang yang mengadukan sesuatu, merasakan sakit maksudnya, kepada baginda Nabi atas penyakit kudis atau luka ya, penyakit kulit. Luka ini mungkin biasanya akibat gigitan haiwan. Rasulullah SAW meletakkan jari telunjuknya ke tanah, lalu mengangkatnya seperti ini. Ada dibuat lakonan macam ini. Sufyan mencontohkannya, ini menyampaikan Sufyan kan, diangkatkan seperti ini. Nabi berkata ataupun Nabi membacakan satu doa, itu tadi yang kita baca dalam bahasa Arab tadi itu, Bismillahiturbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Cantik ini bahasanya, nah semua ini ya. Ini ada mengandungi sastra ini ataupun macam pantun. Bismillahiturbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu yang Nabi ucapkan ketika mengangkat jarinya yang sudah diletakkan tanah ya, sudah ada sedikit tanah daripada bumi Madinah itu. Maksudnya dengan nama Allah, tanah yang berkah ini dan ludah kami, sembuhkanlah sakit orang ataupun kawan kami ini dengan izin Tuhan kami. Ada punya makna itu. Baik, jadi daripada hadis ini ada satu lagi cara ruqyah ini ya. Boleh kita ikut. Kalau kita ada luka ya, mungkin luka bakar, luka kena pisau, luka tergigit semut, tergigit nanti kalau yang ganas tuh nanti macam ular, kalajengking tuh nanti. Ini yang ringan-ringan dulu nih ya, nyamuk begitu kan, yang ringan-ringan. Ini lain-lain dia punya cara nih. Jadi kalau kita punya rasa sakit ya daripada gigitan serangga begitu ya, atau memang sudah ada luka, mungkin sakit bisul contohnya kan, itu yang sudah sedia sakit lah. Nabi melakukan sesuatu yang agak aneh ya, kalau ikut huraiannya. Nabi gunakan telunjuk, Nabi ludahkan sedikit saja. Bukan ludah yang berhabis tuh, bukanlah. Macam meniup juga lah, meniup ada tempias sedikit. Tapi ludah Nabi ini best bahkan, macam okey lah. Kalau ludah kita macam mana? Ini kalau musim Covid lagi memang dah boleh nih. Itu lain kita punya kaitan itu. Tapi ini sunnah Nabi ya. Dibasahi, tujuannya dibasahi telunjuk itu
lalu disentuhkan di tanah. Tanah mana? Ya, tanah yang sesuai lah kan. Tapi Nabi sentuhkan di tanah di bumi Madinah. Nah, kalau sudah dapat tanah ini pun bukan yang mananya tanah itu macam yang bertimbun tebal itu macam kena semen, bukan lah. Asal ada saja, nipis-nipis saja begitu. Nah, jadi sudah dapat tanah itu cukup syarat saja. Lalu diletakkan, ya, diletakkanlah ke bagian yang luka tadi itu, ditekan, tapi jangan tekan kuat-kuat kan. Kalau bisul ditekan memang berteriak tuh kawan itu. Biasa saja, ya, hanya setakat menempel sajalah kan. Dengan doa tadi tuh, yang penting jangan lupa. Boleh hafal lagi kan ini doa ini, banyak betul doa ini. Nanti jangan-jangan bilang Islam ini payah betul, sikit-sikit doa. Mau hafal pening. Kalau gitu ndak payahlah orang jadi orang Islam, jadi orang agama lain pula. Bukan begitu. Jangan merajuk dulu. Kalau ndak hafal ndak apa. Bahasa Melayu pun boleh, ataupun yang ringkas bismillah. Oke juga. Sebab ini permulanya dengan bismillah. Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah berkah tanah ini. Tanah ini diterangkan oleh pakar hadis merujuk kepada sama ada tanah Madinah. Memang Madinah itu suci kan? Itu satu penafsiran. Tapi penafsiran yang lain bukan hanya Madinah saja. Kalau Madinah saja macam mana kita di sini? Kita kan mau pergi Madinah lagi ambil tanah itu kan? Jadi ada yang mengatakan semua tanah itu ada berkah. Ya, kan ada juga hadis yang lain, semua tanah, semua bumi ini adalah masjid. Boleh kita bersujud. Ya, kita ambil tanah tuh, ya. Tapi tentu kita pilih-pilih lah dari segi teknikal dia. Kalau tanah itu mengandungi najis, tidak boleh lah kan. Kalau di situ terang-terang lah ada tempat pembuangan najis, manusiakah, haiwankah, bukan di situlah tanah yang kita anggap suci, ya. Itu penafsiran dia tuh. Jadi kita ambil keberkatan tanah. Nah, kiralah tanah Makkah kah, tanah Madinah kah, tanah Sabah kah, tanah Kampung Contoh kah, boleh, ya. Diambil sedikit lalu diletakkan di bagian yang sakit itu, sama ada kawan kita ataupun diri kita sendiri. Ini untuk penyakit luka dalam kulit itu, luka kulit dah, kudis, bisul, kena gigitan serangga, itu kena pisau, luka bakar. Ini adalah teknik meruqyah. Macam mana? Agak-agak nih, senang kah susah nih? Boleh buat kan tidak ini? Ini kalau jangan kita anggap itu mana-mana bilang kalau buat pun buat, enggak pun enggak. Kalau begitu apa guna ada hadis ini kan? Ini hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim sanggup mengambil hadis ini, sudah menapis daripada yang palsu, daripada yang dhaif. Ini yang sahih, ya. Hadis ini sahih. Nabi mengajarkan bagaimana cara meruqyah apabila kita mengalami masalah kulit. Ya, rasanya ada nih kan, remaja-remaja kita itu ada tuh apa penyakitnya tuh di muka, jerawat ndak pandai sembuh, jerawat batu lah apalah dibilang. Ini coba ini. Jerawat batu, tiupkan jari, ya, tiup dengan air liur sedikit, lalu ambil tanah yang suci, letakkanlah di bagian itu, jerawat itu. Baca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Saya pun baru hafal juga ini. Alhamdulillah baru hafal, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, dengan ruqyah kawan kami ataupun sebagian kami, liyushfa saqimuna, untuk menyembuhkan yang sakit daripada kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Dibaca itulah, ya. Kalau ndak hafal juga ambillah buku ini, dibacalah begitu, ya. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Diletakkan di sana, ya. Kalau mau puas hati, bacalah 3 kali kah, 7 kali kah, ambil yang ganjil-ganjil, kan? Insyaallah. Ya, gini kita ambil berkah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dipahami ya, tinggal diamalkan sajalah. Baik, seterusnya masih sambungan daripada yang tadi itu, daripada Aisyah,
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruhnya untuk meruqyah daripada penyakit ini lain, penyakit ain, ya. Penyakit ain memang itu perintah Nabi. Mari sekarang kita masuk kepada perbincangan penyakit ain, karena setelah ini memang hadisnya mengenai penyakit ain. Supaya lebih mengenali lagi lah, saya rujuk dulu pada artikel yang ada ini, sebab kita pun bukan pakar ya, sama-samalah kita berkongsi. Sekali lagi, penyakit ain itu memang wujud dan dia berlaku kepada sesiapapun. Tidak kiralah orang awam, orang yang kurang agama, ataupun yang tahu agama. Bahkan Nabi pun pernah mengalaminya, istri Nabi pernah mengalaminya, sahabat pernah mengalaminya. Dan penyakit ain ini yang bahayanya apa? Itu yang saya katakan daripada perkara yang gaib itu, daripada pandangan mata. Memang ain itu mata. Pandangan mata dari dua kemungkinan. Mungkin pandangan orang yang baik. Orang yang baik ini maksudnya orang yang minat dengan kita, memuji kita, menyanjung kita, lalu memandang, pandangan itu membawa penyakit. Kalau pujiannya tidak disandarkan kepada Allah, ini kita sering lalai memuji orang tanpa ada sandaran kepada Allah. Wah, handsome-nya kau, oi cantik, oi kaya. Pujian-pujian itu walaupun tujuannya baik, ikhlas, tapi tidak ada sandaran pada Allah. Jadi yang baiknya ini, mari kita saling tolong menolong, supaya kawan ataupun kita ini tidak ada yang terkena penyakit ain gara-gara kita sendiri, gara-gara kawan. Kalau kita mau puji kawan kita, dahului dengan memuji Allah. Itu, dahului dengan memuji Allah. Subhanallah, pandai kamu nih. Masya Allah, kamu dapat keuntungan, contohlah kan. Masya Allah, kaya juga kau nih. Itulah ya. Dimulakan dengan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Itulah kenapa kalau di tanah Arab, mungkin karena kebiasaan ya daripada zaman Nabi dan zaman sahabat, di sana kan kalau memuji memang gunakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau panjang umur, Masya Allah, kan. Apalagi kalau panjang umur itu dia punya sebutan itu apa itu? Allah panjangkan umur itu. Allah, saya lupa pula tuh. Ya, dia ada sebutan Allah. Ya. Jadi tidak lari pada Allah. Kalau kita kan, kalau sudah muji habis. Jadi ternyata pujian sedemikian menyebabkan timbulnya penyakit ain. Itu daripada pandangan mata yang positif sebenarnya kan, positif. Tetapi karena ada kesalahan di situ, maka berlakulah penyakit ain. Manakala sumber kedua adalah puncanya daripada yang negatif, ya. Yang negatif, pandangan matanya orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang benci. Ini sudah pasti. Senang menghantar penyakit ain. Karena memang itu daripada energi yang negatif, kan? Energi yang negatif ternyata dia boleh berjalan melalui frekuensi udara ini. Akhirnya kita mengalami penyakit ain. Apa ciri-cirinya? Sudah saya sampaikan nih. Ciri-cirinya ada perubahan dalam diri kita. Ya, mula-mula kita ini sehat, cergas, tiba-tiba apa? Cepat berpeluh contohnya ya. Malam hari kita berpeluh. Ini malam hari berpeluh ini kan mau dicek tuh. Kalau dokter buat kajian mungkin sakit jantung lah, paru-paru lah ya. Tapi yang kena penyakit ain ini pun kalau tidak melibatkan organ, dia memang cepat berpeluh. Kedua, sering emosi berlebihan, panas baran. Hati-hati ya, yang panas baran ini boleh jadi dia ada penyakit ain. Ketiganya, ketakutan yang tidak menentu, ya, takut yang tidak pada tempatnya, jadi penakut tiba-tiba. Empat, terlalu sering bersendawa. Macam ada di sini yang selalu bersendawa nih, gitu kan. Ini pun mau ya, bukanlah kita kata yang inilah penyakit ain. Ini salah satu, boleh jadi ya. Kenyang pun dia, kenyang bersendawa, tapi kenyang sendawa satu kali aja. Tapi kalau balik-balik, ini kena penyakit ain. Mungkin ketika dia kenyang, ada orang tengok, iri hati, itulah kena terus. Ya? Kita udah sedar tuh orang tengok kita itu,
Bukan kita pandang memandang, tidak. Itulah ada kalau dalam ilmu modern itu ilmu hipnotis kan. Hipnotis itu pandangan mata, itu berlaku memang. Itu penyakit ain. Kalau kita tidak menjaga diri kita, kita akan dihipnotis. Patutlah kita sering dengar ada orang tiba-tiba ikut orang kan, ambil duit di ATM, habis duit dia. Karena apa? Dipukau orang bilang kan. Orang sini cakap dipukau. Dipukau ini pun menggunakan pandangan mata, dihipnotis sehingga ikut apa yang diarahkan. Jadi benda ini berlaku. Jadi kita kena bersedia dengan amalan kita ini. Kelima, ini juga nih, saya pun macam saya mengalami ini. Terlalu sering menguap, ya. Ngantuk menguap saja ini, ya. Apalagi ketika sholat. Sering ataupun suka menyendiri. Ada ramai-ramai, tak minat ramai-ramai. Disuruh bawa ada, dia tidak mau bawa ada di atas. Ya, orang bilang bersosial. Ini antaranya lah. Senang menyendiri. Terlalu malas bergerak. Itulah menyendiri. Tidak aktif. Ya. Pagi-pagi pun tidak mau berjogging, tidak mau bersukan, ya, di rumah saja, di atas tilam. Ya. Nanti penyakit datang itu. Padahal tempat jogging di sini sudah disediakan. Kerajaan sudah sedia. Di Pasir Putih ada, di depan rumah Tuan JP ada sana. Bolehlah jogging-jogging, jalan-jalan saja, Pak. Tidak payah lari-lari kan. Itu untuk menunjukkan kita ini bergerak, ya. Terlalu sering tidur, timbul penyakit aneh. Ini penyakit aneh ini kadang-kadang kita sering dengarkan. Sakit, bawa pergi dokter bilang tidak ada sakit ini. Dia sakit, dokter cakap tidak sakit. Macam mana? Inilah antara gejala penyakit ain. Sering sakit kepala, migrain ya, kadang-kadang tuh. Dia kalau ada yang selalu migran makan Panadol baru sembuh. Kalau tidak Panadol tidak sembuh. Nanti besok ada lagi penyakit itu. Ini boleh jadi kena penyakit ain. Wajah terlihat lebih pucat. Sering buang air kecil. Nafsu makan menurun. Hati terasa mati. Macam mana terasa mati ini? Macam ini malas beribadah lah. Macam mau pergi masjid malas, mau dengar kuliah malas. Ini boleh jadi itu ya penyakit ain. Suhu tubuh seperti orang demam, Dia tidak demam, kalau dicek suhu itu oke saja, tapi macam badan macam demam, ya. Itu penyakit ain. Dan yang terakhir, jantung yang berdetak tidak menentu. Itu jelas karena semuanya bercampur, jantung pun berdebar-debar, laju dan sebagainya, ya. Ini salah satu tanda-tanda penyakit ain yang mengganggu aktiviti kita. Jadi oleh itu kita kena ruqyah diri kita. Ruqyahnya jangan tunggu ada simptom, sebenarnya kita ruqyah saja setiap masa dengan membaca 3 qul, ya, dan juga lafaz doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ya para jamaah sekalian dapatlah meningkatkan diri dengan ilmu dan amal yang pentingnya supaya hidup kita lebih berkualiti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.